Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Risna selaku fasilitasi pertemuan kita. Yang saya hormati Bapak Ibu dari PKP SDM Kabupaten Morowali. Ada Bu Yensi ini saya lihat. Ya, mungkin ada Bapak Ibu teman-teman yang lain. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan tentunya juga yang saya banggakan Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang ada di kelompok kita ini pada angkatan 27 Kabupaten Morowali. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Pada pagi hari ini kalau di Palu ini sangat cerah. Mudah-mudahan di Morowali juga secerah iklim, cuaca, mataharinya juga. Tapi paling tidak hati kita harus selalu cerah ya, bahagia, gembira selalu. Itu yang perlu kita jaga untuk mengantisipasi ataupun juga mempertahankan, meningkatkan imun kita yang akan juga berkontribusi terhadap daya tahan tubuh kita terhadap berbagai macam serangan penyakit-penyakit ya. Berarti kita ceria, gembira, termasuk juga melewati pembelajaran yang ya cenderung membosankan kalau tidak dilandasi dengan itu semangat, motivasi yang menyenangkan bagi diri kita sendiri. Lama juga ini sampai dengan jam 2 ini. Dengan jam 2 karena 6 jam. 6 jam pembelajaran kali 45 menit. Kita akan banyak berdiskusi, terutama hasil-hasil tugas kelompok, juga tugas-tugas individu yang sudah dikirimkan ke saya. Mungkin juga di Kolabjar sudah terbuka ya. Kalau sudah terbuka, tolong diupload ke sana supaya gampang saya membacanya. Kalau di WA itu kan hurufnya kecil-kecil. Nah, kalau langsung langsung dengan memberikan nilai tentunya. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan ini tentunya yang kita sambungkan ini sebetulnya mendiskusikan apa yang sudah dipelajari ataupun apa yang sudah dibuat, dilaksanakan sejak beberapa hari lalu, terutama tugas kelompok. Tugas kelompok itu sudah sejauh mana dan pasti itu sudah clear. Tinggal saya mau lihat, mau ngetes pendalamannya saudara-saudara sekalian seperti apa terhadap nilai karena kita ini berada pada agenda 3 ya, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Tentu pendalamannya adalah terkait dengan pelayanan publik, kemudian wall of government, dan juga manajemen ASN. Nah, itu yang saya ingin lihat pada kesempatan pertama ini. Silahkan untuk memulai kelompok 1. Kelompok 1, siapa dulu? Perkenalkan namanya. Kemudian tugas pertama itu akuntabilitas ya. Nah, silakan untuk memulainya, bertindak sebagai pengurus kelompoknya seperti apa, dan juga nanti diberikan masukan ya dari teman-teman kelompok 2. Kelompok sub 1, kelompok sub 2. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih kesempatannya, Pak. Silakan pada kelompok sub 1 memulainya. Terima kasih kesempatannya, Pak. Saya Syahril Sauzen sebagai ketua dari kelompok sub 1 akan menjadi moderator untuk melakukan presentasi tugas pertama, yaitu mengenai pelayanan publik.
izin share screen, Pak, boleh? Silakan deh, silakan, silakan. Iya. Jadi pada tugas pertama kelompok kami adalah mengenai belanja kasus media elektronik maupun media cetak lainnya tentang identifikasi kasus pelayanan publik yang buruk yang terjadi di kalangan instansi pemerintah di negara Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah berita mengenai kejadian yang judulnya pelayanan buruk di Rumah Sakit RSUD Dr. Hendrikus yang ada di Flores Timur. Kemudian ini nama-nama kelompok kami. Untuk Ibu Eka boleh dibantu untuk presentasi. Ya, baik, saya lanjutkan presentasi. Deskripsi singkat berita yang kami ambil. Pertama, lambatnya pelayanan loket pendaftaran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Flores Timur. Kedua, terjadi penumpukan antrian di loket pendaftaran, lalu tidak menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Keempat, tidak jelasnya cara pembagian nomor antrian. Dan kelima, fasilitas rumah sakit yang tidak memenuhi standar minimal. Boleh lanjut. Analisa penyebab masalahnya, pertama, dari manusianya, yaitu kurangnya SDM dalam pelayanan loket rumah sakit. Ya, terus dilihat dari lingkungan, ada fasilitas rumah sakit yang tidak memenuhi standar, dan fasilitas internet yang tidak baik. Dari budaya, masih menjadi kebiasaan tidak mau mengantri sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan. Dari penyebab dari sosial ialah pejabat rumah sakit yang kurang proaktif dalam menyelesaikan masalah. Kaitan kasus dengan nilai dasar akuntabilitas, yang pertama transparansi, yaitu pihak rumah sakit tidak terbuka dalam pelayanan pengambilan nomor antrian. Yang kedua, nilai dasar responsif, yaitu pihak rumah sakit tidak peka dalam menyediakan kebutuhan pasien. Nilai dasar kaitannya dengan nilai dasar nasionalisme ialah nilai dasar efektif dan efisien, yaitu lambatnya pelayanan pendaftaran sehingga terjadi penumpukan antrian, dan nilai akuntabel, di mana proses pelayanan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut, nilai berkeadilan, di mana fasilitas standar yang seharusnya ada di setiap kamar belum terpenuhi. Oke, selanjutnya dengan solusinya. Pertama, menambah SDM yang bertugas di pelayanan loket pendaftaran. Kedua, meningkatkan kecepatan internet untuk menunjang pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Ketiga, segera memperbaiki fasilitas rumah sakit yang rusak. Keempat, seluruh pegawai dan pimpinan rumah sakit harus lebih peka dan responsif dalam menghadapi masalah yang ada. Kelima, menyediakan ruang tunggu pasien yang lebih besar agar tetap jaga protokol kesehatan. Keenam, menentukan, mensosialisasikan, dan melaksanakan pelayanan jam pendaftaran yang sebenar-benarnya. Boleh dilanjut oleh Ibu Asliatun untuk konsep penerapan etika pelayanan publik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjut ke etiket pelayanan publik. Jadi etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Artinya, memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jadi etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya yaitu yang pertama sikap atau perilaku, kemudian ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian,
cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Jadi ada beberapa etiket dasar yang seharusnya dilakukan oleh ASN, yaitu antara lain politenis, respectful, attentive, kooperatif, tolerance, informality, self-control. Beberapa manfaat dari etiket antara lain komunikasi, atraktif, respectable, dan self-confidence. Next slide. Jadi penerapan praktik etiket dalam pelayanan publik itu berupa etiket dalam penyampaian salam dan tegur sapa, kemudian ada etiket bersalaman dan berjabat tangan, ada etiket bertamu dan menerima tamu, ada etiket bertelepon, dan etiket menangani keluhan pelanggan. Next slide. Sudah, terima Baik, kasih terima kasih. atas pemaparannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai etika atau pelayanan publik. Mungkin ada kelompok 2 menanggapi atau memberikan pertanyaan, disilahkan. Bagaimana kelompok 2? Ya, silakan, Ibu Rama. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menanggapi, tidak untuk bertanya. Tadi ada di slide-nya untuk menambah kapasitas ruangan untuk mencegah penumpukan antrian tadi. Ada tadi di slide keberapa itu? Iya, ada. Solusinya. Ini tadi menyediakan ruang tunggu yang lebih besar agar tetap terjaga protokol kesehatan. Nah, kita di Kabupaten Morowali, terutama di RSUD Morowali, kita lalu menerapkan jadwal buka poli dalam 1 minggu. Misalnya hari Senin dia untuk poli penyakit dalam, dia bukanya Senin, Kamis, Senin, Rabu, Jumat, misalnya seperti itu. Apakah tidak efektif dilakukan yang demikian untuk jadi salah satu solusi di rumah sakit tersebut? Karena untuk di Morowali, saya rasa itu salah satu solusi, karena untuk menambah, untuk memperluas ruang tunggu, agak sulit, sepertinya agak sulit. Karena dia rumah sakit yang kita harus membangun lagi, seperti itu. Itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain sampai di kampung? Kalau belum ada, mungkin kita coba jawab dulu dari kelompok 1. Dari kelompok 1 ada yang mau memberikan tanggapan? Boleh. Ya, boleh. Boleh saya jawab sedikit. Iya, silakan Ibu Eka. Iya, tadi betul sekali. Tadi juga itu terima kasih Ibu Rahma, itu salah satu solusi juga dengan menerapkan jadwal poli untuk kedengaran suara anak menangis, untuk menjaga tetap terjadinya protokol kesehatan.
Nah, tapi di sini maksudnya menyediakan ruang tunggu pasien yang lebih besar agar tetap terjaga protokol kesehatan ialah bukan dengan membuat ruangan baru atau dengan bikin-bikin apa gitu. Maksudnya ini kalau dilihat dari contoh rumah sakit Morowali itu ruang tunggunya kan sebenarnya itu di dalam. Tapi karena kita mau terapkan protokol kesehatan ini, jadi lapangan yang di luar itu yang di depan itu dibikin tenda lagi. Jadi akhirnya jadi makin besar tempat tunggu pasien. Begitu maksudnya. Jadi bukan mau dirubah-rubah lagi ruangan tidak, tapi bisa menggunakan lapangan yang di depan, lapangan parkir sedikit diambil pakai tenda ya, terus taruh kursi-kursi tetap dikasih XX gitu. Jadi bisa dipakai lagi untuk pasien untuk menunggu seperti itu. Ya. Saja. Itu salah satu cara menanggulangi di Rumah Sakit Morowali. Iya, begitu. Iya. Ada lagi kalau mau satu yang mau menambahkan? Ibu Hariska sudah bagus sinyalnya. Baik, terima kasih. Oke, saya sedikit menambahkan salah satu solusi. Mungkin kita bisa membuat suatu solusi, yaitu untuk mencegah antrian yang melonjak. Mungkin adanya prioritas untuk kaum yang kayak memprioritaskan untuk kelompok-kelompok yang rentan. Maksudnya mereka duluan yang melakukan diberi penanganan kesehatan kayak lansia, bayi, ibu hamil seperti itu. Dan menurut saya itu juga bisa efektif untuk mengurangi lonjakan dari kepadatan antrian pasien rumah sakit. Terima kasih. Iya, oke. Ada lagi dari Dr. Desi atau Ibu Asliatun? Oke, dirasa cukup. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 2 atau penanggapan? Atau belum jelas dari Ibu Rahma? Silakan Ibu Dian. Nah, itu ada Dian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mungkin bertanya. Kita kan mempelajari tentang pelayanan publik. Saya mau tanyakan bagaimana pelayanan publik di instansi teman masing-masing. Apakah sudah menerapkan pelayanan publik yang sesuai dengan nilai-nilai, ataukah masih ada nilai yang belum diterapkan, dan di nilai-nilai apa yang belum diterapkan itu? Terima kasih. Oke, yang ada di instansi masing-masing. Jadi kita di sini ada 3 instansi, ada Pratama Paku, ada Puskesmas Ulu Nambo, dan ada rumah sakit. Mungkin dari Ulu Nambo mau komentar dulu bagaimana? Waalaikumsalam. Kecil sekali suaranya. Kecil. Masih sama. Masih kecil suaranya. Ya mungkin kita beralih dulu ke rumah sakit Pratama. Baik. Baik, terima kasih. Untuk pelayanan di Rumah Sakit Pratama, iya, mungkin kalau pelayanan di Rumah Sakit Pratama sudah bagus ya, sudah akuntabel, sudah menerapkan senyum sapa salam, kemudian responsif juga terhadap masyarakat setempat.
dengan antar jemput pasien itu sudah menurut saya sudah sangat responsif. Kemudian partisipatif juga sudah diterapkan. Lagi kemudian ya, etika dan etiketnya juga selama ini kami belum ada sih keluhan dari masyarakat tentang pelayanan di rumah sakit. Hanya saja kendalanya itu akses saja, akses ke rumah sakit pertama, karena di daerah kami itu kan kepulauan, jadi aksesnya saja yang kurang memadai karena antar pulau. Itu saja barangkali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mau mencoba menjawab dari pihak rumah sakit. Jadi kalau dari RSUD Morowali, pelayanan publik sudah dilakukan dengan sangat maksimal. Adapun semua solusi yang sudah kita paparkan di sini sudah semua terlaksana, kecuali mungkin satu untuk kecepatan internet, yaitu tidak bisa kita ikut campur karena wewenangnya Kominfo untuk memperbaiki internet. Memang tidak dipungkiri kadangkala terjadi penumpukan pelayanan juga di rumah sakit. Dalam hal ini untuk mendaftar untuk mendapatkan SPP BPJS, salah satunya karena internet. Jadi menurut saya berita yang kita angkat ini menjadi lambatnya salah satu pendaftaran di loket BPJS bukan cuma masalah di rumah sakit sana, masalah juga di rumah sakit yang ada di Morowali ini. Mudah-mudahan ke depan jaringan internet akan lebih stabil sehingga pelayanan BPJS bisa lebih maksimal. Selain itu, pelayanan publik yang lain saya rasa sudah cukup baik untuk di rumah sakit Morowali ini. Terima kasih, Bu Dian. Mungkin dari Ulu Nambo lagi sudah siap. Ibu Rahma dari puskesmas mana? Dari Bahon Suai kayaknya. Bahon Suai. Iya, boleh barangkali. Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau di Puskesmas Bahon Suai, dalam hal pelayanan publik, kita juga sudah kalau sempurna belum, tapi selalu bertahap berproses dengan dilakukannya evaluasi, kemudian adanya umpan balik, sejauh mana kepuasan masyarakat itu saat dilayani, kemudian juga berproses administrasi kita sementara bersamaan dengan akreditasi. Di situ kita sudah memperbaiki kualitas mutunya, kemudian dari masalah-masalah kita munculkan inovasi-inovasi untuk peningkatan pelayanan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Dian? Masih mau menunggu dari Puskesmas Ulu Nambo? Terima kasih. Kalau ada yang bertanya, silakan dilanjut dulu dong. Oh iya. Dari Puskesmas Laveu dulu. Coba menjawab. Oh iya, boleh. Putus-putus suara yang kita loh. Sudah kedengeran suara saya? Ya, kedengaran. Tes. Jelek lagi sinyal. Halo. Tes. Iya, boleh. Oke. Dari Puskesmas Ulu Nambo. Boleh ya? Iya, sudah bagus. Oke, kalau dari Puskesmas Ulu Nambo, kalau untuk nilai dasarnya hampir sudah semua masuk di pelayanan. Tapi mungkin belum maksimal dalam pelayanannya, perlu apa lagi namanya, optimalisasi untuk perbaikan ke depannya. Sama seperti rumah sakit dan puskesmas lainnya pasti masih ada kurang-kurangnya, seperti kalau misalnya kita kurang maksimal. Jadi kalau misalnya saya sebagai dokter pun biasanya kan kita senyum, salam sapa, terus anamnesis, terus melakukan pemeriksaan fisik, dan
memberi terapi. Tapi kalau misalnya lagi banyak pasien tuh biasanya ada yang terlewat saja. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ya, mungkin ada lagi tanggapan dari kelompok 2? Atau ada pertanyaan lagi? Tidak ada barangkali, Dok. Oke. Izin Pak Abu, kayaknya sudah tidak ada tanggapan lagi dari kelompok 2. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1 mengawali kerja kelompoknya yang terdiri dari Sahrillah, Sauzen, ada Eka Nurul Fadilah, ada Hariska Pratiwi, kemudian Asli Hatun, dan Desi Amaranta. Nah, ini sudah mencoba mempresentasikan diskusi kelompoknya. Kalau bisa ditayangkan kembali, saya ingin lihat dulu. Saya menyimak diskusinya. Pertama dulu gini, cara memilih kasus terkait dengan pelayanan publik. Nah, saya kira ini juga sudah pas. Ini sudah pas cara memilih kasus terkait dengan pelayanan publik. Sudah melakukan deskripsi, ini terkait dengan apa ya, pelayanan di rumah sakit umum di wilayah mana ini? Tarantuka. Flores Timur. Di Flores ya, di Flores. Dan ini kayaknya kasusnya masih sangat hangat ya. Karena pakai masker semua tuh. Berarti masih dalam suasana pandemi Covid. Nah, di sana ada keluhan masyarakat kita terkait dengan pelayanan publik di tempat antrian yang tidak profesional. Nah, itulah ini contoh semua, adik-adik, saudara-saudara sekalian, yang tadi disampaikan potensi itu sebetulnya juga ada di kita. Sadar atau tidak, kita kan tidak tahu orang mengeluh, orang puas dan mengeluh kan kita tidak tahu. Mestinya ada upaya ke depan bagaimana mengikuti layanan kita yang berujung dengan kepuasan. Mengetahui bagaimana pelayanan kita berujung dengan caci maki, bahkan ada yang mungkin minta doa kita mati cepat, meninggal cepat. Waduh, kalau meninggal masuk neraka. Lupa-lupa sumpahnya orang itu lupa-lupa. Sudah kita berikan yang terbaik, tapi masih saja seperti itu. Nah, yang jelas cara pemilihan kasus terkait dengan penerapan nilai-nilai dasar ataupun dasar-dasar asas-asas pelayanan publik ini sudah pas ya. Penyebab-penyebabnya juga ya, sekira sudah cocok juga, pas. Ada yang mengganggu tadi saya lihat, coba diteruskan kenapa bukan nilai-nilai dasar pelayanan publik yang dilanggar, yang saya salah baca. Coba di slide berikutnya. Coba slide berikutnya dipindahkan dulu. Nah ini kaitan kasus dengan nilai dasar akuntabilitas. Kenapa dia ke agenda 2 ini? Dia akan harusnya ke pelayanan publik ya, kaitan kasus dengan nilai-nilai dasar pelayanan publik, kan seperti itu. Coba dijelaskan dulu itu. Oh iya. Ya, mohon maaf Pak, ini salah ketik di judulnya karena saya pakai formatnya kemarin untuk kerja yang agenda 2. Jadi saya lupa hapus ini akuntabilitasnya Pak. Harusnya prinsip-prinsip pelayanan publik. Ya,
karena isinya sama saja kan, transparan, respon itu kalau isinya betul sudah. Iya. Bukan bukan nilai dasar akuntabilitas, itu agenda 2 kan sudah dilewati kemarin ya. Ya, Pak. Cara kerjanya kan sama, cara mengurainya, menarasinya kan sama. Nah, kalau pendekatan kasus kayaknya secara umum dulu, tapi nanti kalau pendekatan tugas individu mulai dia spesifik itu, kalau agenda 2 lebih kepada kaitannya dengan korelasinya dengan tahapan kegiatan. Nah, kemudian kalau kita ini di tugas individu adalah terkait dengan kegiatan. Nah, ini juga bermuara pada penyusunan konsep, rancangan, aktualisasi. Jadi Anda yang tidak terlalu memahami keterkaitan ini, nanti bingung menyusun soal tugas individu, dan pasti lebih bingung lagi menarasi rancangan aktualisasi. Nanti dia bolak-balik masuk kamar dia, masuk kamarnya istri, masuk kamarnya pembantu, ya itu karena tidak terlalu paham. Nah, tapi kalau Anda ini ada di kelompok ini kayaknya mengerti memang arahnya ini ke pelayanan publik di agenda 3 kita. Pendekatan kasus masih secara umum ya. Kalau kita juga pendekatan agenda 2 juga masih secara umum. Nah, dari penguasaan sampai juga pada solusi-solusinya itu saya kira sudah oke. Saya menarik sekali pertanyaan siapa tadi itu, Dian ya. Dian itu bertanya sudah sama dengan pertanyaannya WI itu. Udah pertanyaan WI, udah cari tahu gimana dengan kamu punya di situ. Jangan cuma cari-cari tahu itu urusannya orang. Sekarang kan kita analisis buruknya orang, tapi buruknya kita, baiknya kita di mana. Jadi dia ini yang mana nama Dian itu? Saya lihat dulu. Yang mana nama Dian? Coba kau bicara Dian. Kamu nama Dian. Saya, Pak. Ya. Oh, Dian Marlina. Wah, AMD Kehutanan. Bahasa Sarjana muda ya? Diploma itu. Ya. Golongan 2 kamu ya? Iya, Pak. D3. Golongan Tapi. Golongan berapa? 2C, Pak. Nah itu, jadi di sini bukan persoalan golongan ya, tapi persoalan nalar. Jadi dia paham. Secara psikologis boleh jadi masalah-masalah itu ada di kita. Itu wajar lah, kita kan bukan manusia super ya. Ada. Nah, pertanyaan itu dijawab oleh Anda, saudara kelompok 1. Tahapan kita ini ada tiga unit kerja tergabung dalam 5 orang ini. Itu saya dalami semua itu, saya ikuti jawaban Anda itu. Ada yang mengatakan bahwa itu sudah dilaksanakan, tapi memang ada perlu pembenahan. Mulai dari asas-asas pelayanan publik yang pertama ya, partisipatif, kemudian juga asas berkeadilan, akuntabilitas, semua sudah dilakukan, kecuali dia bilang tadi siapa itu aksesibelnya, karena kita daerah pulau dari kita mengerti juga. Tapi ada yang dia bilang kita antar jemput orang, enaknya sakit di situ ya, diantar, dijemput, dikasih uang saku lah barangkali. Kalau sudah sehat. Kalau uang saku tidak, Pak. Saya kira aku kasih uang saku. Kalau sudah seperti kayaknya saya mau sakit di situ lah. Kalau ada hanya difasilitasi antar jemput saja, Pak. Oh ya. Terus saya besok lusa, Allah Subhanahu Wa Taala ya, Abu Bakar kamu nanti bulan depan mau sakit itu. Nah, andai kata saya tahu, ya Allah, saya kalau boleh sakit di sana saja di tempatnya ini siapa namanya? Lihatun, Pak. Aslihatun. Nambah di sana, wah, di sana dilayani dengan baik, diantar, dijemput, dikasih uang saku lagi.
Maaf ya, saya cuma guyon saja. Itulah kalau pelayanan kita yang bagus itu kepuasan. Kan kemarin kita sudah bicara panjang lebar. Itu namanya pelayanan prima. Nah, pelayanan prima kan apabila standar yang dipasang itu melebihi atau minimal sama, SOP-nya sama, dan yang paling kata kunci itu ada kepuasan ya, masyarakat yang istilahnya dia puas. Nah, kemudian juga tadi ini lantaran pertanyaan si Dian ini yang luar biasa, mengungkap Anda dari kelompok 1 bagaimana nalar dan penerapannya terkait dengan asas-asas atau dasar-dasar pelayanan publik. Ya, ada yang sudah mengatakan ya, namanya juga kita ini di satu tempat yang tidak terlalu maksimal, contoh misalnya jaringan internet atau apa mau dikata. Kalau sudah mati lampu misalnya PLN yang tidak terlalu maksimal untuk 1 kali 24 jam. Nah, itu ya memang sangat tergantung mempengaruhi juga pelayanan publik. Tapi jiwa ini dulu seperti apa kita mau memberikan yang terbaik walaupun dalam situasi fasilitas sarana dan prasarana yang sangat-sangat terbatas. Saya sih kalau bandingkan Anda yang ada di daerah-daerah seperti itu, kemudian disandingkan dengan kinerja yang ada di kota-kota, ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, dengan fasilitas yang memadai, ya saya sih terus terang saja lebih angkat topi Anda yang ada di sana. Saya angkat topi. Sebab kalau kita tukar tempat, coba yang di sini tukar ke sana, yang di sana bawa ke sini. Nah, itu di sana, yang di sana bawa kemari bisa lebih maksimal karena terbiasa dengan fasilitas yang tidak maksimal, dia ketemu dengan fasilitas maksimal. Nah, kalau yang dari sini dibawa ke sana, terbiasa dengan fasilitas maksimal, ya langsung mati akal bertemu dengan kondisi seperti itu. Artinya apa? Dilihat dari ketahanan, ya jiwa, mental untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kepada publik. Kayaknya saya masih harus angkat topi Anda ya. Jadi makanya agenda 3 ini lebih kepada bagaimana kita sebagai ASN menjalankan kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai berkat ya pemersatu bangsa dimanapun kita berada. Mau di ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, sampai di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah perbatasan di pedalaman, daerah pulau. Itu sebetulnya nilainya, amalnya sama. Bahkan tanda kutip mungkin, kalau saya sih secara pribadi, saya lebih salut Anda itu. Kalau ditanya saja saya, maka mungkin saya tidak sanggup ya. Tinggal sanggup bertemankan dengan kesunyian, ditemani dengan penerangan bukan lampu PLN tapi lampunya kunang-kunang. Ya, seperti itu kan tidak semua orang bisa. Untuk memberikan yang terbaik itu. Jadi saya salut, saya apresiasi pelayanan publik Anda yang di sana. Dan tadi sudah kita juga diskusi apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Rumah Sakit Larantuka itu, jangan dicontoh. Kesimpulannya seperti itulah. Yang tidak baik jangan dicontoh. Memang sengaja kita ini, kalau dia dari dosa-dosa ini, berdosa juga mengangkat-angkat kasus orang, apa semua. Tapi kalau ambil dari nilai pembelajarannya, seperti apa? Sah-sah saja. Oke, saya kira sukses untuk Anda berlima di kelompok 1 ini memulai diskusinya yang luar biasa. Tentunya saya mengajak pada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita beri apresiasi yang meriah kepada Sahrillah, Eka, Hariska, Aslihatun, dan Desi. Ya, tepuk tangan yang baik, yang meriah, sukses. Tapi kan masih ada lagi nanti diskusi penerapan pendalaman nilai akuntabilitas, nilai POG maupun juga manajemen ASN ke depan. Baik, silakan stop share screen-nya. Kita bisa berganti lagi dengan kelompok sub 2.
Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Sekarang kelompok 2 ya Pak? Ya, silakan kelompok 2. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan terkait dengan tugas kelompok pertama, yaitu pelayanan publik. Izin share Pak. Mana dulu? Tunggu. Astaga. Saudari Titik bisa bantu di-share dulu. Ini saya enggak tahu. Saya baru install ini Zoom-nya. Bisa teman lain bisa bantu untuk share? Rahma boleh? Tadi bisa. Astaga, ini ceritanya nih. Bisa? Oh, iya. Ada Kiki, coba ini, Kiki, iya bisa Kiki. Kiki bisa? Iya, tunggu saya ini. Oh iya iya. Bisa? Tadi muncul. Ya, sudah muncul. Oh iya. Di sini kami mengangkat terkait pelayanan publik yang terjadi pada pemerintah pemerintahan di desa. Slide selanjutnya saya. Oke. Mohon maaf Pak, ini karena laptopnya baru saya install Zoom, jadi belum sempat diatur. Iya, mungkin nanti akan di Saudari Dian bisa dipaparkan materinya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan tugas kelompok kami. Yang pertama yaitu deskripsi singkat terkait video. Diperkenalkan dulu kelompoknya. Oh, saya kembalikan kepada moderator. Oh iya Pak. Perkenalkan, saya Nurmi, ahli media kebidanan, selaku ketua kelompok dan moderator instansi Puskesmas Bahodopi, dan adapun teman saya atas nama Titik Tri Aryati, unit kerja Puskesmas Bahma TV. Kedua, Kiki Sakti Paramban, ahli media kebidanan, unit kerja Puskesmas Ulu Nambo. Dan ketiga ada Rahmawati AMD Cap, unit kerja Puskesmas Bohon Suai. Dan ada Saudari Dian Marlina, ahli media kebidanan, unit kerja Puskesmas Laveu. Untuk mempersingkat waktu,
saya persilahkan pada teman saya atas nama Dian Marlina untuk memaparkan materi terkait dengan kasus yang kami angkat, yaitu buruknya pelayanan publik pada pemerintahan desa yang kami bahas. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu deskripsi singkat terkait video yang kami angkat, yaitu seorang bapak yang mendatangi sebuah kantor pertanian untuk meminjam alat pertanian, namun tidak mendapatkan respon yang baik staf kantor yang didatangi. Kemudian staf kantor yang seharusnya memberi pelayanan yang baik malah merespon dengan mata dan tangan yang masih memegang dan memainkan handphone. Kemudian staf tersebut tidak bertanya dengan baik, hanya memberi jawaban singkat tanpa ada penjelasan dengan sopan terkait alasan alat tersebut yang tidak dapat dipinjamkan. Selanjutnya sang bapak kemudian dengan rasa kecewa sehingga pimpinan dan rekan kerja staf tersebut memberi teguran ataupun nasihat kepada staf dari kantor agar memberikan pelayanan yang baik, merespon dengan baik, memberi kata-kata yang baik, dan tidak menggunakan handphone saat berhadapan dengan lawan bicara, serta tidak membawa masalah pribadi ke lingkungan pekerjaan. Adapun prinsip pelayanan publik yang dilanggar. Yang pertama di sini kami angkat kejelasan, di mana pegawai tersebut tidak bisa memberikan penjelasan yang baik dan detail terkait dengan alasan mengapa alat tersebut tidak dapat dipinjamkan. Prinsip pelayanan publik yang kedua yaitu tanggung jawab. Pegawai tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pelayanan publik karena tidak bisa menyelesaikan dengan baik, bijak, dan tuntas. Adapun prinsip nilai pelayanan ketiga yaitu kemudahan akses. Dengan tindakan cuek dan acuh tak acuh yang diberikan staf tersebut, maka secara tidak langsung membuat bapak tersebut merasa kesulitan mendapatkan akses dalam urusan yang berhubungan dengan pelayanan dari kantor tersebut. Indikator yang keempat yang kami angkat yaitu kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Sangat jelas terlihat dari tindakan staf tersebut di mana beliau tidak disiplin, yang baik menggunakan HP saat bekerja, tidak sopan dan berbicara, tidak ramah menggunakan kata-kata, cuek, judes, membuat pelanggan pelayanan publik menjadi tidak nyaman. Adapun solusi penyelesaian dari kasus tersebut, yang pertama, sebagai atasan, maka staf terkait perlu diberikan teguran secara lisan ataupun secara langsung. Kemudian yang kedua itu membuat regulasi dengan sanksi yang tegas untuk tidak menggunakan handphone saat sedang pelayanan, karena itu akan mengganggu pelayanan. Kemudian yang ketiga, melakukan pembinaan karakter kepada setiap staf kepegawaian, agar benar-benar mengerti, memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan bijak dalam memberikan pelayanan publik. Yang terakhir yaitu konsep penerapan etiket dalam pelayanan publik, yaitu etiket mempengaruhi pelayanan publik, di mana etika merupakan pedoman, acuan yang mengatur semua tingkah laku para pelayanan publik. Dengan menanamkan etiket yang baik dalam diri dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan, maka akan melahirkan pelayanan publik yang berintegritas dan memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai kasus buruknya pelayanan publik yang kami angkat di sini.
yaitu pada pelayanan publik yang terjadi di kantor pertanian. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin ditambahkan, ataukah dari kelompok kedua ada yang ingin ditambahkan pula. Yang ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oh ya, silahkan Saudara Dr. Ariel. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan mengenai solusi dari kelompok 2, yang dimana tadi di slide solusi ada salah satunya itu pembinaan karakter kepada setiap staf kepegawaian agar benar-benar mengerti dan memahami tugas. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah pembinaan karakter ini dilakukan apakah nanti setelah seseorang ASN melakukan kesalahan kemudian dibina, atau bagaimana? Kemudian, apakah di instansi teman-teman bekerja sudah ada yang namanya perlakuan pembinaan karakter? Kalaupun ada, tugasnya siapa yang melakukan pembinaan karakter pada staf-staf kepegawaian ini? Terima kasih. Pasana kalau Pak Pro itu pasti. Nanti kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Dr. Ariel. Silahkan kita tampung dulu. Anak surat Dr. Ariel. Saudari Asli Hatun. Bu, iya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tidak bertanya, tapi ingin menambahkan sedikit. Di nilai-nilai pelayanan publik tadi, barangkali bisa ditambahkan nilai responsif. Karena saya menilai ini, si pegawai ini tidak merespon, maksudnya tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat, terhadap pelayanan. Seperti itu. Kemudian dia bertindak diskriminatif juga kalau menurut saya. Kemudian apalagi ya, banyak sebenarnya yang bisa ditambahkan itu di nilai-nilai indikator pelayanan publik. Karena saya lihat hanya ada 4 nilai itu yang dimasukkan. Kemudian mengenai pertanyaan dari Dr. Ariel tadi, kalau di instansi saya di Rumah Sakit Pratama, kayaknya belum ada itu pembinaan karakter. Seperti itu. Terima kasih. Halo, barangkali iya, bagaimana tanggapannya kelompok 2? Oh iya, maaf. Saya pikir tadi saya sudah silakan. Terima kasih untuk Saudari Asli Hatun atas tambahannya. Untuk Saudari Nurul, apakah ada yang ditanyakan? Silakan, atau ingin menambahkan? Oh iya, saya sedikit bertanya dulu. Ya. Ini tadi kantor desa ya? Maaf saya, tadi ada miskomunikasi. Saya ini kantor pertanian. Kantor pertanian ya maksudnya kayaknya. Kantor pertanian. Kantor pertanian. Jadi memang seharusnya ini kantor melayani masyarakat begitu. Saya takutnya ini sebenarnya kantor yang tidak melayani masyarakat. Jadi ini stafnya tidak terbiasa bertemu sama masyarakat, makanya dia kayak acuh-acuh kayak gitu. Tapi karena ini mungkin kantor pertanian dan seharusnya memang melayani, berarti memang ada pelanggaran di situ. Nah, terus jadinya dengan tadi solusinya regulasi untuk tidak menggunakan handphone.
saat pelayanan. Apa sudah adakah regulasi seperti itu? Dan kalau di instansi kalian masing-masing ada tidak regulasi? Kalau jujur kami belum ada sanksi tertulis begitu, misalnya regulasi untuk tidak boleh menggunakan handphone gitu. Cuma memang tidak boleh harus dilayani gitu. Kalau kami di rumah sakit pasti belum ada regulasi tertulis. Bagaimana kalau yang di instansi masing-masing? Itu saja pertanyaannya. Oh ya, terima kasih dari Saudari Eka untuk pertanyaan. Kami rampung semua dulu pertanyaannya. Silakan Dokter Desi. Maaf, Saudari Dokter Desi bisa ditambahkan volumenya? Ya, sudah kedengeran? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di slide kelompok 2 tadi sudah ada penyebab masalah. Itu yang saya ingin tanyakan, penyebab masalah dari kasus ini apa? Terus saya mau tambahkan di solusi penyelesaian masalah. Mungkin kan ada beberapa orang memang wataknya jutek ya, atau cuek begitu. Mungkin Bapak ini mungkin wataknya punya watak seperti itu, jutek dan cuek dalam berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin solusi penyelesaian masalahnya adanya mutasi, misalnya dia tidak di bagian depan penerima tamu begitu, mungkin bisa dipindahkan ke belakang dan digantikan oleh temannya yang lain. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Saudari Dokter Desi atas pendapatnya. Untuk tambahan solusi, bagaimana? Apakah masih ada dari kelompok 1? Ataukah ada? Saya persilakan teman-teman dari kelompok 2 jika ada yang ingin memberikan tanggapan untuk pertanyaan tadi. Bisa saya, Kak? Bisa. Siapa ini? Dian? Rahma? Iya. Kak Rahma dulu. Oh, Saudari Dian, silahkan, Dek. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 atas pertanyaan, masukannya sangat bagus semuanya. Terima kasih. Yang pertama saya ingin tanggapi dulu pertanyaan dari Dr. Ariel mengenai yang pertama itu sebenarnya baiknya pembinaan karakter itu dilakukan setelah melakukan kesalahan ataupun pelanggaran atau sebaiknya sebelumnya. Jadi kalau menurut pendapat saya sebaiknya pembinaan karakter ini lebih awal kita terapkan lebih bagus. Salah satu contohnya itu bahwa sebelum kita bekerja di tempat instansi kita itu ada dibilang masa orientasi. Nah, pada saat masa orientasi itulah bagus di situ adanya yaitu pembentukan karakter oleh setiap masing-masing pegawai. Jadi dia sudah tahu bahwa hal-hal ini yang akan nanti terutama kita dalam pelayanan. Jadi itu kalau menurut pendapat saya. Jadi harus baiknya sebelumnya, sebelum memasuki pelayanan atau sebelum bekerja di instansi tersebut. Nah, kalau menurut pendapat saya di instansi saya, apakah sudah ada pembinaan karakter seperti itu? Nah, kalau di instansi saya, sebenarnya kalau dibilang secara pembinaan karakter, langsung ke karakter itu belum ada secara nyatanya. Tapi kalau dilihat seperti waktu saya masuk di sana, ada juga masa orientasi, diperkenalkan bagaimana lingkungan kerja di puskesmas itu. Nah, itu dan bagaimana harusnya kita melayani masyarakat itu sudah secara tidak langsung ada. Dan salah satu juga itu bahwa teguran itu sebenarnya sudah
termasuk pembinaan karakter. Karena kalau kita ditegur pasti kita kayak merasa lain-lain begitu. Itu pendapat dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara Marlina atas tanggapannya untuk memberikan pernyataan kepada Saudara Dr. Ariel. Sebelumnya saya tanyakan dulu Pak Dr. Ariel, bagaimana Dok atas ini jawabannya dari teman bahwa pembinaan karakter itu sebaiknya dilakukan sebelum seorang pegawai itu masuk untuk mulai bekerja. Betul tadi yang dikatakan teman, itu pada saat masa orientasi sebenarnya di situ kita sudah dibina secara karakter. Nah, dan betul Terima kasih tadi tadi jawabannya. iya. Memang sejauh ini di Rumah Sakit Morowali juga ada namanya masa orientasi. Cuman masa orientasi yang ada di rumah sakit ini atau mungkin di puskesmas lain juga dia hanya berfokus kepada tupoksi apa yang harus dilakukan sama seorang tersebut. Tapi dia tidak pernah melatih yang namanya soft skill. Soft skill itu ya yang tadi senyum rapah salam sama itu tidak dibilang kalau kita mau tanya pasien, halo Pak, senyum 3 jari kah? Kemudian yang karakter yang seperti itu sebenarnya kayaknya belum ada deh di setiap instansi manapun. Jadi sama kayaknya kita juga enggak ada juga di rumah sakit. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih untuk Saudara Dr. Ariel. Ya mungkin ini menjadi catatan untuk kita karena kelak setelah latsar ini selesai kita akan kembali ke tempat kerja masing-masing. Semoga semua kita bisa selesai dengan lulus ya. Dan semoga kelak kita bisa menerapkan karena di sekarang ini kita sudah mendapat materinya. Begitu harapan saya. Silakan untuk Saudari Titik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya deh agak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Iya, terdengar. Sudah. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Dr. Desi terkait penyebab dari masalah ini terjadi. Mungkin sampai terjadinya masalah ini penyebabnya itu karena yang pertama tuh tidak adanya, kembali lagi ke diri sendiri, berarti belum adanya kesadaran dari dalam diri pegawai di kantor pertanian tersebut akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, sebagai seorang ASN itu harusnya ketika ada orang yang datang harus melayaninya dengan baik, kemudian memberikan penjelasan yang baik tentang apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Kemudian yang kedua, masih menjadi kebiasaan menggunakan handphone pada saat jam pelayanan. Mungkin saya juga biasanya masih biasa pakai handphone saat pelayanan, tapi harus disesuaikan dengan situasi dan keadaan. Kalau misalnya lagi ada pasien atau lagi ada orang yang ini, mungkin nggak usah dulu pakai HP-nya disimpan dulu. Kemudian saya mau jawab juga yang dari Kak Eka terkait regulasi untuk tidak menggunakan handphone saat pelayanan. Kalau di instansi saya mungkin belum ada regulasi secara tertulis terkait larangan untuk menggunakan handphone saat pelayanan. Hanya saja ketika misalnya atasan melihat stafnya menggunakan handphone pada saat pelayanan, mungkin diberikan teguran secara lisan seperti itu. Mungkin dari saya hanya itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak untuk saudari Titik Triarati atas tanggapannya. Bagaimana Saudara Dr. Desi? Ya, mungkin sudah jelas, Bu. ya, Terima kasih. mungkin sama-sama, Dok. Untuk Saudari Hariska, apakah ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Saudara Hariska, tidak jadi. Oke, terima kasih atas waktunya. Di Iya, sini silakan. saya ingin menanggapi saja tentang ada statement tadi dari Saudara Eka yang pelayanan publik dengan bukan pelayanan publik. Jadi menurut saya kita sebagai SN, mau itu kita memiliki tugas untuk melayani publik atau tidak melayani publik, kita itu memang harus mempunyai perilaku yang bisa mencontohkan hal yang baik kepada masyarakat. Begitu. Kita harus mempunyai integritas yang tinggi, akuntabilitas yang baik dalam hal sebagai abdi negara, karena kita sudah dipilih oleh negara, walaupun tugas jangan dipade, walaupun tugas utama kita mungkin bukan sebagai pelayan publik atau saja bertindak bekerja di kantoran, duduk di meja, tapi memang etika kita memang harus baik. Makanya itulah tujuan kita mengikuti kegiatan pelatihan dasar di sini supaya kita dibina. Terus yang kedua, tanggapan saya tentang Dokter Desi yang masalah watak. Jadi memang watak seseorang itu memang berbeda-beda, tetapi kembali lagi di mana kita setelah menjadi ASN, mau watak kita pemarah, mau watak kita cepat emosian, tetap kita adalah pelayan publik. Jadi watak kita yang ada dalam diri kita itu usahakan saat berada di instansi, kita harus meninggalkannya di rumah, dan istilahnya kita harus mempunyai kalau misalnya orang punya watak seperti kayak dua kepribadian begitu, tidak apalah punya dua kepribadian, yang penting sama-sama positif. Satu di wataknya di rumah seperti ini, satu di kantor. Misalnya dia menjadi lemah lembut, karena memang kita sebagai ASN. Terus yang ketiga lagi, saran saya untuk yang masalah pembinaan karakter, menurut saya bagusnya kan ini kita lulus PNS seperti kan ada yang namakan tes CAT begitu. Nah, tes CAT kan itu kan dia itu kan cuma tertulis saja menjawab soal-soal seperti itu. Orang-orang kan bisa belajar kayak soal TKP kan, orang-orang kan bisa jawab saja yang menurut kita yang menurut baik. Nah, di situ sifat-sifatnya orang itu tidak keluar. Jadi menurut saya bagaimana kalau di tes-tes selanjutnya itu ada yang dinamakan tes wawancara atau tes psikologi. Nah, di situ kan bisa terbaca wataknya orang seperti apa, dan pengujinya juga bukan orang-orang yang sembarang kan, bisa didatangkan dari luar, mungkin dari universitas besar yang ada di Indonesia untuk menguji calon-calon ASN seperti kita begitu. Karena kalau menurut saya tidak terlalu efisien begitu sistem CAT begini, hanya menjawab soal, dan karena masing-masing wataknya orang berbeda, tingkat kecerdasannya orang-orang berbeda. Ada juga orang yang tidak cerdas tapi nyatanya dia bisa lulus dari tes seperti ini begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya dari Saudari Hariska. Ya, Dr. Ariel ada yang tambahkan, Dok? Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau teman-teman tidak salah ingat, lalu ada sebelum pengumpulan berkas kan ada tes MMPI ya? Iya dok, ada yang 500 soal itu. Ya, psikologi. Itu lebih efisien dibanding kita mau wawancara orang yang 1000 orang itu. Jadi kalau misalnya MMPI kemudian kita dilihat psikopat atau ada skizo, ya akan terlihat di situ. Jadi kayaknya tidak akan lulus di situ kalau misalnya kita ada kelainan gitu. Oke, terima kasih Ibu Hariska. Ya, terima kasih Saudara Dr. Ariel.
Dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Ataukah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Oh, atau sudah semua ya. Ya, kembali lagi sedikit saya tambahkan. Sebagai seorang ASN kita harus benar-benar menghayati ya fungsi kita sebagai pelayan publik, di mana kita harus dituntut untuk selalu bersikap sopan, ramah kepada para pelanggan, pasien seperti yang di puskesmas atau di rumah sakit, bisa merespon dengan baik dan memberikan penjelasan yang jelas tentang mengenai kebutuhan yang pasien ataupun pelanggan yang diminta. Cukup demikian penjelasan dari kami kelompok 2. Terima kasih dan mohon maaf jika dalam pemaparan kami ada kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1 atas tanggapannya, tambahannya. Saya kembalikan kepada terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih adik-adik dari kelompok sub 2. Masing-masing ini ada Nurmi, ada Titi, ada Kiki, ada Rahmawati, ada Dian ya. 5 orang ya? Iya Pak. Nah, mereka sudah mencari kasus yang menurut saya juga ada korelasinya untuk melihat pelayanan publik yang buruk. Tadi seorang ASN yang melayani, ini di mana tadi itu Dinas Pertanian ya, melayani seorang bapak yang ternyata tidak memberikan kepuasan ya, cara melayani yang kurang bagus, pakai handphone, orang sudah lama mungkin mempertanyakan sesuatu tapi kita tidak menggubrisnya. Nah, itu bagian daripada pelayanan publik yang tidak prima sebetulnya. Adik-adik yang saya cintai, saya banggakan terkait dengan tugas kelompok 2. Saya melihat perbincangannya bagus sekali, fokus tentang pelayanan publik yang tidak prima, dan juga saya juga mencatat cara-cara bertanya, cara-cara menjawab semua. Ya istilahnya ketemu baut dengan mur ya, ketemu ruas dengan tulang, tidak ada pertanyaan ke kiri, jawaban ke kanan dan sebagainya. Pertama muaranya itu adalah bagaimana kita kaitkan dengan asas-asas dasar-dasar pelayanan publik. Kemudian juga cara mendeskripsikannya juga bagus, solusi-solusinya sudah bagus, tapi juga tetap ada yang memberikan tambahan. Beberapa penanya-penanya atau komentator dari kelompok 1, dari Sahrila, dari Asli Hatun, dari Eka, dari Desi, itu dari Hariska, itu saya ikuti semua bagus. Artinya sambil memberikan saran, tentu di pikiran kita bagaimana dengan institusi kita. Nah, kemudian juga yang menyampaikan kasus sudah tahu yang baik tidak baik, tentu juga membayangkan bagaimana baiknya kalau di unit kerja kita. Nah, begitu caranya ini kalau bermain di dalam kasus-kasus yang kita bicarakan ya. Ini baru kasus orang ini. Nah, nanti mungkin sebentar siang saya juga ingin tahu kasus-kasus yang ada di tubuh kita sendiri. Oke, dari solusinya itu ada yang mempertanyakan, memberikan solusi. Kalau ada orang-orang ASN yang kayak gituan, jutek, pemarah, tidak bisa senyum, ya, janganlah ditempatkan di front office. Nah,
Itu mestinya di orang depan itu orang yang murah senyum, mari Pak, mari gimana ini. Sudah kita didoktrin dengan moto, itu bagus itu moto-moto kayak gitu, nilai-nilai organisasi senyum, salam, sapa ramah dan sebagainya. Jangan kasih itu orang-orang yang kayak gituan. Gimana mau ditempatkan dia? Sudah terlanjur jadi pegawai negeri sipil, gimana? Taruh di belakang sana itu. Dekat WC ada burung beo di belakang itu. Nanti diajar itu burung beo. Ngoceh. Nanti itu burung beo pintar bawa maki-maki juga nanti itu. Karena mencontoh dari si ASN tadi ini. Susah mau ditaruh di mana orang begitu. Nah, makanya banyak yang memperbincangkan bagaimana caranya karakter orang dirubah. Tadi makanya saya suka memberikan pertanyaan bagaimana soal etika dan etiket itu. Dan semua paham secara teori kan. Secara teori kelompok 1 juga mengulasnya seperti ini. Bagaimana terima telepon, bagaimana melayani tamu. Kemudian di kelompok 2 juga sudah itu secara teori, tapi jangan-jangan waktu dipraktek sama lagi sama itu ASN tadi itu. Nah, ini belum bicara soal inti ini, baru cara melayani itu orang sudah, aduh, kalau begini semua ini cara mungkin pembinaan karakter saya kira perlu. Maaf, itu ada ilmunya sebetulnya ya, ada bukunya, ada referensinya. Tapi kalau secara sederhana harusnya di organisasi itu secara ini berjenjang. Karena karakter itu pembiasaan sebetulnya. Nah, lihat saja bagaimana contoh-contoh baik yang diberikan oleh pimpinan. Mulai dari kepala unit selalu datang, selalu menyampaikan, kamu kalau terima orang kayak gini ya, itu setiap saat bisa disampaikan itu. Nah, itu nilai-nilai organisasi kita ada ya, seperti itu dipedomani itu. Kemudian secara berjenjang, secara eselonisasi, termasuk atasan-atasan langsung kita. Bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa mendapat panutan dari situ? Nah, ini udah panjang lagi cerita nanti itu, karena ini karakter yang tidak baik itu bisa menular. Itu bisa menular lambat dan cepat itu bisa. Sama dengan di rumah ya, kalau terbiasa kita di rumah itu mempertontonkan anak-anak piring terbang, belanga terbang, sisiru terbang dengan perkelahian, tiada hari tanpa perkelahian suami istri, itu anak-anak itu jadi sangar dia. Itu karena ini pembiasaan. Nah, ini pendidikan kita di Latsar ini sebetulnya terkait dengan itu, memberikan habituasi, pembiasaan supaya kita nanti bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dan intinya saya sependapat itu di awal ya, ada melalui orientasi awal itu sudah disampaikan. Jangan nanti sudah terjadi, nggak boleh begitu. Penempatan bagus ya, di ulasannya bagus. Malah ada yang siapa tadi saya suka itu pertanyaannya itu, bahwa semestinya banyak dia bilang yang bisa ditambahkan. Oh, ini asli Hatun. Nah, seperti itu keren. Jadi jangan menganalisis cuma satu. Cuma partisipatif. Tentunya ini bisa. Nah, artinya berarti sudah paham bahwa dasar-dasar pelayanan publik itu bisa sebetulnya kita ulas. Bisa kita masukkan. Tergantung si orang. Dari sudut pandangnya masing-masing kan beda. Eka melihatnya lain, Desi melihatnya lain, Hariska melihatnya lain, Sahri melihatnya. Tapi tetap bingkai daripada nilai-nilai dasar pelayanan publik, tidak lari dari situ. Narasinya saja sesuai dengan konteks. Nah, itu yang sebetulnya ingin saya dapatkan dari Anda, pemahaman seperti itu. Oke, ya. Semua sudah berpartisipasi. Kelompok 2 juga tidak kalah kerennya dengan kelompok 1. Luar biasa, dan saya harap nanti jawaban-jawaban ini di-upload kembali ya di Kolabjar. Di-upload kembali ke Kolabjar. Katanya sudah terbuka itu
Ada teman-temanmu yang lain di angkatan lain yang sudah terbuka. Kalau yang belum bisa kirimlah. Karena kalian juga, saya sudah baca-baca juga tugas-tugasnya, baik di tugas pertama maupun juga tugas yang kedua itu. Intinya bahwa dari saya Anda paham tentang pelayanan publik, Anda tahu. Tentang dasar-dasar pelayanan publik juga kalian mengerti. Insya Allah nanti saya cek lagi di tugas individu. Saya lihat lagi tugas individu sebentar. Mungkin tidak semua yang bisa kita lihat. Kemudian setelah itu kita lepas. Pada saat Anda membuat rancangan aktualisasi, ya mudah-mudahan sudah betul-betul bisa membedakan ya, yang mana kamarnya agenda 2, yang mana kamarnya agenda 3. Sudah bisa membedakan kamarnya pembantu dan kamarnya istri. Ya, saya khawatir lancar menarasi tapi bolak-balik. Nah, kalau masih mengenarasi soal kasus, semua tergiring ke sana. Pendekatan agenda 2 juga ke kasus, pendekatan agenda 3 juga ke kasus. Tapi kalau sudah tugas individu pasti beda. Tugas individu menggiring Anda supaya lebih mudah pada penyelesaian rancangan aktualisasinya. Itu udah beda dia. Isu, gagasan, kegiatan itu ke agenda 3. Tahapan kegiatan itu ke agenda 2. Nah, oke. Seperti itu ya. Akhir daripada sesi diskusi yang kedua ini untuk kelompok 2, mari kita beri aplaus yang meriah kepada teman-teman kita di kelompok 2. Oke, terima kasih. Kita ganti lagi ya. Bolak-balik ini kan konfigurasi kelompok tetap saja seperti itu, atau Anda merubahnya kah atau seperti apa, ya terserahlah. Nah, kita bisa lagi ke WOG, tapi kalau bisa lebih singkat lagi, ya sudah lebih singkat sampai kepada manajemen ASN. Tidak usah terlalu ya, tidak usah terlalu memakan waktu yang panjang. Silakan kembali ke kelompok 1 lagi. Ya, terima kasih lagi atas kesempatannya, Pak. Di sini kelompok 1 akan mencoba memaparkan lagi mengenai masalah WOG. Boleh yang pegang slide-nya di-share dulu? Bagaimana caranya share ini? Atau saya lagi mungkin yang share? Saya dong. Oh ya, boleh. Mana? Hariska? Ada? Apa? Saya bisa aja share. Gimana, Dok? Mana-mana? Oh, itu Dokter Desi bisa. Oke. Oke. Boleh dari slide awal. Dokter Desi, boleh di slide awal, Dok. Oke. Jadi pada tugas kelompok yang agenda 3 tentang mengenai WOG ini, kita disuruh mengidentifikasi kasus dampak pelayanan publik yang tidak menerapkan dasar atau asas-asas penyelenggaraan pelayanan berdasarkan asas whole of government. Oke, next. Di sini sebelumnya saya perkenalkan lagi kelompoknya ada saya, Syahrila Sauzen, Ibu Desi Amaranta, Ibu Eka Nurul, dan Ibu Hariska, dan Ibu Asri Hatun. Next. Boleh slide-nya diganti, Dok. Dokter Desi.
Halo, Dokter Desi. Sudah terganti. Belum kah? Belum. Sudah? Belum. Belum. Ya, oke. Ganti saja, ganti yang share. Ya, boleh diganti. Sudah. Ya, siapa yang bagus? Itu. Oke. Ya, pada agenda pembelajaran ini, kami dari kelompok 1 mengangkat isu tentang adanya pelanggaran asas WOG. Ini deskripsi singkat mengenai kasus yang kami angkat. Jadi yang pertama adalah nenek Lukita yang berusia 80 tahun dirujuk dari Puskesmas Pakis Aji Jepara ke RSUD Kartini Jepara karena kondisi kesehatan yang memburuk. Kemudian setelah sampai di rumah sakit, nenek Lukita dan keluarganya diminta menunggu antrian karena tidak adanya kursi roda ataupun ranjang roda. Setelah menunggu di depan, Satpam rumah sakit mengarahkan ambulans untuk menunggu di parkiran saja. Setelah itu, nenek Lukita yang berusia 80 tahun meninggal di dalam ambulans yang diparkir di parkiran rumah sakit setelah menunggu antrian selama 2 jam. Setelah itu, pihak rumah sakit mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Terima kasih. Next. Kemudian penyebab masalah yang terjadi pada kasus ini adalah tidak adanya koordinasi puskesmas dan rumah sakit terkait rujukan nenek Lukita. Yang kedua, sarana rumah sakit yang tidak memadai. Ketiga, lamanya antrian untuk masuk ke rumah sakit. 4, tidak adanya koordinasi satpam petugas medis di satpam dan petugas medis di IGD tentang adanya pasien gawat darurat yang dirujuk dari puskesmas harus diutamakan. Kemudian tidak adanya tindakan cepat untuk melayani pasien dari pihak rumah sakit. Next. Nah, ini pelanggaran pada asas whole of government. Yang pertama adalah di kepentingan umum. Yang kedua ada di keprofesionalan. Di sini kita bisa jabarkan adanya kelalaian rumah sakit yang tidak bertindak profesional saat menangani pasien gawat darurat. Kemudian adanya asas akuntabilitas, di mana menimbulkan korban jiwa, menyebabkan tidak akuntabelnya sebuah pelayanan yang dari rumah sakit tersebut. Kemudian fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan. Dalam berita ini, nenek Lukita adalah kelompok rentan karena sudah berusia 80 tahun, seharusnya diberikan kemudahan oleh rumah sakit dan fasilitas yang lebih baik. Kemudian ketepatan waktu, di sini adanya penanganan yang lambat dan pasien harus menunggu sampai 2 jam, sehingga menyebabkan pasien itu tidak tertolong lagi di area parkiran. Kemudian adanya asas yang dilanggar kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pelayanan rumah sakit dinilai lamban dan tidak terkoordinasi dengan baik. Pasien gawat darurat harusnya diutamakan untuk mendapatkan fasilitas, kemudahan, dan penanganan dengan cepat. Next. Nah, ini dampak yang ditimbulkan dari asas-asas yang dilanggar tadi. Jadi pelayanan rumah sakit dinilai buruk bagi masyarakat oleh masyarakat, kemudian terlantarnya pasien sampai dengan meninggal, keluarga pasien menerima dan tidak menerima dan marah kepada pihak rumah sakit, kemudian kurang adanya rasa kepercayaan untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit tersebut, jadi impact-nya masyarakat akan pikir-pikir ulang kalau mau masuk ke rumah sakit itu lagi. Kemudian pelayanan pasien tidak maksimal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian sebagai pelayan publik,
yang tidak profesional sehingga menyebabkan kerugian bagi pelanggan, dalam hal ini pasien dan keluarga pasien. Kemudian tidak adanya fasilitas kelompok rentan akan menghambat pelayanan dan terjadinya ketidakadilan bagi pasien. Lalu tidak adanya koordinasi antara pihak puskesmas dan IGD rumah sakit dan pihak keamanan rumah sakit, menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya sebuah layanan publik dan cenderung merugikan publik maupun penyelenggara layanan. Next. Nah, ini strategi dan base model praktis VOG yang kami angkat. Jadi yang pertama adalah adanya koordinasi antara pihak puskesmas dan rumah sakit. Jadi sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit, pihak puskesmas harus menghubungi pihak rumah sakit, memastikan apakah tersedianya fasilitas SDM maupun sarana prasarana untuk menangani pasien tersebut. Kemudian setelah mendapatkan konfirmasi dari rumah sakit, barulah pasien dirujuk. Lalu pihak IGD yang telah berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk mendahulukan pasien yang membutuhkan penanganan segera, sehingga mendapatkan akses yang lebih cepat masuk di UGD. Kemudian pimpinan rumah sakit harus memberikan nasihat dan arahan dalam penanganan pasien gawat untuk semua tim di UGD dan berkolaborasi dengan pimpinan instalasi gawat darurat untuk meningkatkan pelayanan IGD di rumah sakit, misalnya dengan memberikan insentif lebih untuk bertugas jaga malam atau dengan mengadakan pelatihan penanganan pasien gawat darurat tenaga kesehatan di IGD. Kemudian petugas rumah sakit menerapkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai SOP rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Oke, sekian. Terima kasih atas partisipasinya dan atensinya. Untuk kelompok 2 mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Ada tanggapan dari kelompok 2? Ya. Ya, Ibu Kiki, disilahkan. Ya, terima kasih. Tadi kan di bagian dampak yang bisa ditimbulkan itu ada kurang adanya kepercayaan untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit tersebut. Nah, kalau misalnya tidak diminta-minta terjadi di instansi tempat Anda sebagai ASN bekerja, ada kelalaian. Terus kira-kira tindakan apa yang Anda bisa lakukan selaku ASN di tempat tersebut untuk meminimalisir hal tersebut bisa terjadi? Misalnya Anda selaku perawat begitu, apa yang bisa Anda koordinasikan dengan pihak manajemen tempat Anda bekerja untuk bisa meminimalisir kejadian seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Kiki. Kita tampung dulu atau mau langsung dijawab kelompok 1? Ya, berhubung belum ada lagi yang bertanya, boleh langsung dijawab. Ada yang mau menanggapi? Boleh saya menambahkan, Dok? Ya, silakan Ibu Aslihatun. Ya, barangkali saya bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Kiki tadi. Untuk meminimalisir kejadian kelalaian tersebut, mungkin kalau kita sebagai petugas kesehatan, ketika kita menerapkan SOP, kita menerapkan pelayanan dengan baik, dengan cepat dan tepat, itu kemungkinan untuk kelalaian, kalau mungkin bagi saya ya, kelalaian itu bisa saja tidak terjadi. Mungkin kalaupun lalai itu manusiawi juga. Tapi kalau kita menerapkan
semuanya aturan, misalnya SOP-nya bagaimana, cara menangani pasien itu yang baik bagaimana, itu mungkin bisa meminimalisir kejadian seperti itu. Kalau menurut saya itu begitu. Dari petugas kesehatannya itu ketika kita menerapkan segala aturan yang seperti itu tadi, seperti SOP, kemudian penanganan secara cepat, itu mungkin bisa meminimalisir kejadian seperti itu. Begitu Ibu Kiki. Bagaimana Ibu Kiki? Ya, berarti terkait SOP lagi ya? Oke, Ya, saya rasa ya, cukup. ya, karena kita bekerja itu ada panduannya, tidak asal serta-merta, ya, seperti itu. Oke, Begitu, terima Ibu Kiki. kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi dari kelompok 2? Di mana? Kelompok 2? Oke, Ibu Dian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini mengenai pasien yang lambat penanganannya akhirnya meninggal. Kasus seperti ini sebenarnya banyak sekali kita lihat di instansi, terutama rumah sakit. Yang saya mau tanyakan di sini, ini kan pasiennya sudah meninggal. Pertanyaan saya, kita sebagai ASN, bagaimana perlakuan kita terhadap keluarga pasien tersebut, karena maksudnya kan dia sudah meninggal karena keterlambatan pelayanan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana sanksi dari kejadian tersebut, baik itu instansi ataupun mungkin ke pelayanannya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Tadi ada yang mau bertanya lagi? Siapa yang satu? Sudah turun tangan lagi. Ibu Rahma tadi mau bertanya mungkin. Ibu Rahma jadi atau tidak? Atau sudah terwakili? Oke, Ibu Rahma. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kasus nenek kita, pihak rumah sakit mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah hampir terwakili sih dengan Dian tadi, apakah hanya dengan minta maaf sebagai upaya dari pihak rumah sakit yang bisa dilakukan? Kalau ada upaya-upaya lain seperti apa? Kemudian di rumah sakit pasti ada disiplin-disiplin untuk pegawainya. Disiplin seperti apa yang akan diterapkan kepada kelalaian pelayanan? Apa yang dilakukan ke depannya untuk memaksimalkan pelayanan itu? Terima kasih, Dok. Oke, pertanyaannya terima kasih. Ibu Hariska mau menjawab atau bertanya? Menjawab, Dok. Oke, disilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Kiki tentang tindakan yang dilakukan jika hal tersebut terjadi di instansi kita. Terus sanksi apa yang diberikan? Jadi benar tadi yang pertama, seharusnya yang pertama itu jelas permintaan maaf dari pihak rumah sakit kepada keluarga korban. Terus yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu memberikan apa ya, kayak semacam uang, bukan uang, apalagi bahasanya, uang duka, kayak semacam santunan. Ya, santunan untuk keluarga korban. Ya, walaupun kita ketahui bersama uang tidak akan membeli nyawa yang telah pergi, tapi setidaknya itu bisa membantu keluarga korban dalam proses pemakamannya atau dan sebagainya. Terus yang ketiga itu bisa juga kita berikan kayak semacam perlakuan khusus untuk keluarga korban jika kembali ada keluarga korban yang kembali berobat di rumah sakit, begitu. Mungkin bisa kayak lebih diperhatikan lagi penanganannya
Terus sanksi yang bisa kita lakukan yang mungkin yang pertama bisa kita tindak lanjuti kepada pihak-pihak yang terkait. Misalnya tadi kan ada melibatkan pihak keamanan rumah sakit, itu bisa ditegasi mungkin dengan memanggil pihak keamanan tersebut, tidak langsung dengan memecatnya, tetapi saling berbicara dulu kenapa bisa terjadi seperti itu, terus dicarikan solusinya. Apakah sanksinya bisa berupa skorsing atau bisa juga langsung pemecatan oleh rumah sakit, atau bisa juga dengan perbaikannya bisa dengan pembinaan, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu Eka mau jawab yang mana? Mau tambahkan yang tadi juga? Saya tadi pertanyaannya itu Dian sama Bu Rahma. Oh ya, itu sekalian dijawab dulu. Ya, jadi tadi juga sekalian saya mau jawab yang dari Kiki. Dia bilang bagaimana kalau terjadi di instansi kita. Berita seperti ini ya, mudah-mudahan kalau kita sudah menerapkan nilai-nilai dasar WOG yang baik, jangan sampai hal seperti ini terjadi. Kalau saya lihat di Rumah Sakit Morowali itu malah ada grup WhatsApp-nya rumah sakit kita. Di situ malah lebih cepat ya. Kalau misalnya ada biasa saya lihat tuh untuk di chat saja dibilang ini butuh tabung oksigen, malah lebih cepat direspon di situ. Jadi mudah-mudahan di Rumah Sakit Morowali jangan ada kejadian seperti ini ya, insya Allah. Dan terus pertanyaan tadi intinya ya, apa sanksinya kalau ada seperti ini ya. Kalau dari berita ini mungkin kita belum tahu sanksi apa yang didapat petugas-petugas di Rumah Sakit Kartini ini, karena kalau mau diberikan sanksi pasti harus ada laporan dulu dari pasien, harus melapor dulu atau melapor kalau ini tindakan hukum, harus melapor dulu. Nah, dari situ baru nanti dilihat apa sanksi yang yang didapat dari petugas-petugas, dan tapi itu juga enggak langsung dapat sanksi kalau begini ya, soalnya nih sampai meninggal ya pasiennya, jadi pasti tidak langsung serta-merta langsung pecat atau apa, enggak mungkin. Karena pasti kalau sudah dilaporkan, misalnya pihak keluarganya mau melapor karena meninggal, dari pihak kepolisian atau apa, pasti dia lihat dulu kronologisnya bagaimana, apakah betul-betul ini kesalahan dari rumah sakit atau memang kita lihat juga dari pasiennya bagaimana, apa sebenarnya sudah diberitahu atau bentuk pindah, karena kan ini katanya tidak ada tempat ya, biasanya kan dikasih tahu, mungkin bisa dirujuk ke tempat lain. Nah itu harus dilihat dari posisi itunya juga. Jadi kalau tadi pertanyaan apa sanksinya, harus dilihat. Mungkin kalau dalam internal rumah sakit, mungkin dari pimpinan cuma mungkin menegur atau kalau dia tidak menerapkan SOP pasti ada teguran, pasti ada sanksi. Tapi kalau sanksi yang di luar dari hukum mungkin masih dalam proses kalau ini. Itu saja. Oke, sedikit saya menambahkan kejadian pengalaman yang sudah sempat terjadi di Rumah Sakit Morowali, tapi sudah agak lama. Jadi mungkin pegawai yang baru-baru masuk tidak tahu Belum kejadian ada saya, ini. iya. Iya, jadi itu hari ada bayi yang tidak sengaja terpotong jarinya. Jadi ada sanksi dari pimpinan, yaitu pada saat itu oknum yang terkait itu dipindah tugaskan ke bagian yang tidak menangani pasien secara langsung. Nah, itu mungkin salah satu sanksi yang diberikan oleh pimpinan, tapi selebihnya saya kurang memahami lagi apa sanksi selanjutnya. Iya, kalau sudah dipindahkan tidak ketemu pasien, dok pasti kan jasanya apanya kan sudah terpotong semua. Oh? Iya. Oke, Ibu Iya, Desi Amaranta boleh menambahkan? Ya, baik, saya akan menambahkan sedikit masalah sanksi. Kalau masalah sanksi hukum mungkin kita belum tahu ya, karena ini kan kasus dan kita tidak tahu belakangnya bagaimana. Mungkin kalau dari
masyarakat, para pegawai di Rumah Sakit Kartini Jepara ini mungkin sudah mendapatkan sanksi sosial ketika berita ini diangkat. Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Jepara ini akan dinilai jelek dari masyarakat. Makanya jadinya ada sanksi sosial di situ. Jadi orang-orang mau berobat ke tempat itu pun jadinya takut-takut masalahnya nanti jadi tidak tertangani, jadi kayak kasusnya si nenek ini, atau nanti ada kesalahan yang lain yang akan ditimbulkan dari rumah sakit ini kepada mereka yang ingin melakukan perawatan di situ. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, tadi kesimpulan dari jawaban kami, bagaimana bagi para penanya, apakah sudah puas? Ya, puas. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya dari kelompok 2 mengenai kasus ini? Oke, saya rasa tidak ada lagi ya. Cukup barangkali, Dok. Oh iya, saya kasih kembali lagi untuk ke Pak Abu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih pada adik-adik kelompok 1 dengan komposisi keanggotaan Sahrilla, Eka, Hariska, Slihatun, dan Desi yang sudah menyampaikan kasus yang dipilih terkait dengan pelanggaran nilai-nilai dasar Code of Government. Saya mencermati hasil diskusi saudara, adik-adik kelompok 1, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, bahwa pemilihan kasus ini kerennya sekali, sangat terkait bagaimana ber-WOG sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pelayanan publik. Nah, ada seorang nenek usia rentan ya 80, ya, sebetulnya sudah hajar ya, cuma masyarakat itu kan bisa mengkait-kaitkan itu karena pelayanan yang buruk, karena tidak adanya koordinasi yang baik, apalagi memang sudah di usia-usia rentan seperti itu. Cuma kesan yang ditampilkan itu dari Rumah Sakit Kartini Jepara ini ada pembiarannya, ada pembiaran dari depan itu selama 2 jam menunggu, katanya apa tidak ada tempat, ya, pada akhirnya meninggal lah. Nah, itu. Kemudian saya melihat kelompok 1 ini koordinasi kerjasamanya bagus, penalaran pemahamannya terhadap kasus dan mengkaitkan nilai WOG yang dilanggar jelas sekali. Kemudian penyebab-penyebabnya juga sangat jelas. Dampak yang ditimbulkan juga sangat jelas ya. Ada mungkin karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dan solusi yang keren itu juga dari strategi perspektifnya itu kan di situ Anda kelompok 1, 5 kan berandai-andai. Kalau saya kepala dinas kesehatan, kalau saya direktur rumah sakit di karantina Kartini ya di daerah mana tadi Jepara ya. Jepara. Kan ini kan semua andai-andai ini. Saya paham itu. Anda kan baru CPNS. Baru lagi berusaha menanggalkan calonnya jadi PNS. Tapi dari pembelajaran C6 di sini dapat dia dapat. Dan mudah-mudahan dengan cara berpikir berlima orang ini, mudah-mudahan satu ketika siapa mau sangka karir Anda baik di fungsional maupun di birokrasi ke depan di struktural, barangkali ada di antara kalian atau semuanya calon-calon kepala dinas nanti ini. Itu kira-kira karena sudah melatih alam bawah sadar kita, bagusnya sih kayak gini. Nah, cuma itu dikaitkan, ada ke Yanlik,
ada ke WOG. WOG bagaimana kolaborasi, koordinasi. Nah ini kan dari poin 1 sampai ke 6 sebetulnya tergiring ke sana. Mulai dari awal koordinasi pihak puskesmas dan rumah sakit. Saya menyimak betul ini apa yang Anda tulis dan juga perbincangannya. Semua yang bertanya saya catat semua di sini. Bagus sekali. Bahkan ada yang bertanya tadi itu ingin mengungkap lagi hal-hal yang bagaimana kalau ini terjadi di rumah sakit di tempat kita bekerja, bagaimana solusinya, bagaimana terhadap ASN yang melanggar tadi itu cukup jauh menurut saya ya. Apakah cukup hanya sekedar minta maaf? Ini saya anggap ini kelompok satu ini juga terungkap karena ada pertanyaan. Kan ruas buku ketemu juga. Makanya saya pikir jangan mau kuatur orang ini. Wah, maaf ya, mau kuatur orang ini. Dorang tipu saya ini deh. Atur yang bertanya, saya pelajari lagi tuh. Rupanya tidak, memang yang fake murni ini. Cuma orang-orang pintar yang ada di hadapan saya ini. Biasa juga begitu, diatur-atur pertanyaan, diatur jawaban, ya sudah. Jadi WI-nya pengampu bilang, oh dia dalam, dia paham betul itu. Tapi kelihatannya tidak, memang mengalir. Yang bertanya mulai dari Kiki, mulai dari Rahmawati, juga dari Desi menjawab, Eka menjawab, Aslihatun menjawab, ketemu. Kita ketemu, inilah menjadi pembelajaran kita ke depan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di tempat kita bekerja. Ini hanya contoh-contoh saja. Contoh seandainya saya ini punya power, punya kekuatan, maunya saya kayak gini. Sekarang ya paling pemberi saran saja toh. Beri saran pada kepala puskesmas, saran kepada teman-teman sejawat yang bekerja di dinas kesehatan, saran kepada mentor atau berani sampaikan pada Pak Kadis, kepala bidang. Ini Pak yang bagusnya seperti itu. Nah juga ya kalau mau dipikir ya sebetulnya orang sudah meninggal kasihan, mau apalagi usia. Ada usia memang usia 80. Tapi di sini keren juga ada mengatakan berikan pelayanan karena ini kan usia-usia tertentu. Jadi jangan disamakan pelayanannya dengan umur-umur tertentu, umur-umur muda misalnya. Jadi di asas WOG itu ada asas WOG yang mengatakan begitu bagaimana memberikan pelayanan kepada usia-usia ataupun golongan rentan, golongan tertentu ada itu. Ini saya anggap ini Anda waktu menjawab ini pasti membuka ini. Pasti dibuka ini asas-asas penyelenggaraan WOG. Nah, itu juga yang nanti menyelamatkan Anda pada saat membuat rancangan ya ataupun membuat tulisan tugas individu dan lebih detail lagi nanti pada saat membuat rancangan. Walaupun membuat rancangan saya sudah tahu kan ini akhir pertemuan saya dengan Anda. Itu nanti urusannya Anda dengan coach Anda itu. Tapi kalau bagus di sini ya kok ingat juga saya urin Pak Bakar sudah arahkan memang dari awal ini. Jangan bingung-bingung yakin dari mana ini partisipatif, dari mana ini jatuh dari plafon, dari belakang, dari pongkal apa. Banyak saya tanya seperti itu. Tidak bisa menjelaskan. Minta maaf ini karena mungkin hanya copy paste dari teman-teman angkatannya senior itu silakan saja melihat pembanding itu silakan. Tapi yang penting kau paham dan mengerti. Boleh saja fokusnya sama, logus beda. Saya tidak mengerti, tidak bisa dibendung hal-hal seperti itu. Wah, pemahamannya kayak apa gitu. Sistem pembinaan juga kepada orang yang dianggap tanda kutip melanggar sehingga terjadi hal-hal seperti itu bagus. Itu cara-cara pimpinan itu ya, cara Eka ya bagus juga cara memberikan solusi-solusi kayak gitu. Tidak langsung orang langsung main pecah dan tunggu dulu. Saya juga kasih kering barang terjadi. Meninggal orang mau apa lagi mau kasih hidup pulang. Ya kalau tapi minta maaf sudah bagus sekali. Ya, minta maaf sudah bagus sampai ada yang mengatakan kalau perlu kita kasih santunan. Wah, saya bilang keren betul ini orang ini, cara berpikir. Itu pimpin orang lain itu orang pengambil kebijakan. Ya,
sekecil apapun sebagai rasa turut berduka cita dan kesalahan. Mau diapain lagi kalau begitu? Kalau misalnya api ketemu air, coba kalau satu air, satu api, ketemu kompor, ketemu macis, ya, ketemu bensin, apa terjadi? Tapi kalau seandainya di sana ada api, di sana ada gas, tapi di sini ada air, di sana ada karung basah, tidak ada itu terjadi kebakaran, kecelakaan itu tidak ada. Jadi Anda mau menggunakan ilmu air, sudah minta maaf itu sudah jurus pertama itu, kasih santunan itu jurus kedua. Seandainya juga ada misalnya keluarganya yang diperlakukan yang lebih maksimal, walaupun sebenarnya semuanya, tapi ada rasa berdosa, itu sudah jurus ketiga. Nah, jadi nanti kembali itu kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat itu kepada pelayanan kita ya, dengan cara tadi itu bahwa kita harus betul kolaborasi ya, internal maupun eksternal. Keren ya, kelompok 1 keren luar biasa. Dan saya juga garis bawahi, ini mau dia bercerita tentang buruknya institusi dia. Anda kan lebih banyak di kesehatan. Nah, biasanya ini orang dia mau dia bela mati-matian juga dia. Jadi itulah, kita tidak akan pernah baik, tidak pernah sempurna kalau kita itu tidak pernah mau introspeksi, tidak pernah introspeksi diri kita sendiri. Ya. Saya kira itu dulu. Saya apresiasi kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang ini, ada Aslihatun, ada Sahril dari sana. Dan tentu saja saya tidak akan sia-sia memberikan nilai, pasti ini yang terbaik untuk Anda berlima, Sahrila, Eka, Hariska, Aslihatun, maupun Desi ya, termasuk pemancing bertanya itu hebat-hebat juga itu. Nah, cara bertanya itu juga orang yang hebat, itu keren-keren juga itu. Ada yang memancing bagaimana ini kalau begini. Tapi saya bilang jangan baku atur dong ini lah, supaya saya terlena. Jadi saya kasih biar terus dulu. Oh ternyata tidak, saya memang karena orang hebat ya, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, cerdas, mantap. Saya puas Anda paham tentang WOG. Tapi baru kelompok 1 ya, nanti kita sambung lagi di kelompok 2-nya. Tapi ini semua azan ini, azan. Kita istirahat dulu ya. Kita sambung lagi Pak jam berapa ya, masuk? Jam 1. Ya. Iya, jam 1 Pak, sampai jam 14.30. Oh iya. Satu kita sambung di sana. Nanti kita lihat lagi tugas-tugas individu ya. Kalau sudah oke, sudah. Saya sudah puas. Saya sudah merasa tidak berdosa ya. Karena Anda sudah paham semua. Saya sebagai pengamat, saya kan dibayar juga. Saya dibayar oleh Anda kan menyetor. Jadi ada tanggung jawab moral saya juga, jangan kasihan saya. Walaupun sudah setua ini, umur 64 tahun ya, 2009 dipakule-kuleal, disemangat-semangatkan ini diri ini, bagaimana memberikan yang terbaik juga untuk Anda semua. Oke? Untuk kelompok 1 ini, untuk materi Wall of Government, saya beri apresiasi. Mari kita beri aplaus yang meriah. Terima kasih. Sementara sampai di situ dulu. Kita istirahat, mau sholat, mau isoma. Siap Pak. Ya, dipersilakan ke isoma Pak. Ya. Siap Pak. Di stop screen dulu. Terima kasih ya. Kan saya. Bu Risna, kita anu Siap, dulu ya. Pak. Iya, istirahat Pak Isoma. Iya. Jam 1 kita masuk kembali Pak. Iya. Iya, dipersilakan Pak. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman tetap di room ini, jangan meninggalkan room. Ya mau istirahat, sholat makan, disilakan. Ya nanti kita masuk kembali di jam 1. Ya. Recording di stop. Baik Bu. Yes, recording Bu. Ibu